Bersama kami dalam video-video pendalaman Sakramen Krisma. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman semua masih bertahan bersama kami dengan setia mengikuti video-video kami. Hari ini kita akan masuk ke tema yang ke-12 dengan tema menjadi saksi Kristus. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah mendalami bagaimana membela iman. Sekarang lebih konkret lagi bagaimana menjadi saksi Kristus. Ya, tujuan yang hendak kita capai dalam pertemuan ini adalah membantu para calon Krisma supaya lebih yakin akan iman, akan kebangkitan Kristus, dan dengan demikian berani memberi kesaksian. Marilah teman-teman kita menjadi laskar-laskar Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah dan menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata di dunia ini. Mari kita buka pertemuan kita yang ke-12 ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, nafas kehidupan yang masih kami peroleh hingga saat ini. Terima kasih atas kesetiaan para saudara-saudara kami dalam mengikuti video-video kami. Sekarang kami akan masuk ke video yang ke-12. Bantulah kami untuk berefleksi, mendalami dengan baik video yang ke-12 ini, agar mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata di dunia ini. Dikau senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman Krismawan Krismawati. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membicarakan tentang kesaksian iman. Nah, kalau pertemuan sebelumnya adalah membela iman, dan sekarang kita akan membahas tentang kesaksian iman. Kalau kita melihat bahwa kesaksian iman dan membela iman itu ya sedikit bersentuhan, karena kalau kita lihat pengalaman di pertemuan 12 itu juga ada tentang kesinggung kesaksian. Dan yang membedakan adalah di pertemuan 12 itu adalah kita membela iman kita hingga mati. Kemudian di pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang kesaksian iman. Nah, berbicara tentang saksi, terkadang kita itu takut menjadi saksi. Salah satu contoh konkret adalah ketika kita kena kasus. Bukan kita, tetapi ada orang lain yang terkena kasus, dan kita melihat sendiri, dan pada akhirnya kita dipanggil menjadi saksi. Karena di dalam kepolisian, ketika kita menjadi saksi, tingkat kita bisa naik menjadi tersangka menurut kesaksian apa yang kita berikan kepada pihak kepolisian. Dan hal itu terjadi pada salah satu teman saya seperti itu. Jadi dia bersaksi, ternyata malah jadi tersangka, contohnya seperti itu. Dan pasti semuanya juga kadang ragu-ragu gitu memberi kesaksian, karena ketika kita salah berbicara sedikit, kita bisa menjadi tersangka. Nah, berhubung dengan kesaksian iman, di bacaan kali ini kita akan melihat ketika para murid pergi ke Emmaus setelah wafatnya Yesus Kristus, dimana kita melihat bahwa ketika mereka melihat Yesus Kristus, mereka berani memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Nah, hal itu juga terjadi dalam diri saya. Walaupun saya bukan para murid ataupun para rasul, tetapi saya berusaha memberikan kesaksian saya bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus. Saya memberikan kesaksian bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus. Saya tidak peduli dengan apapun yang terjadi dalam diri saya, seperti yang terjadi di pengalaman saya yang telah saya sharingkan sebelumnya. Nah, tetapi ini berbeda. Karena saya sudah semakin dewasa, saya semakin berani untuk memberikan kesaksian bahwa saya pengikut Kristus. Saya tahu resiko apa yang saya hadapi, yaitu terkadang saya
terkucilkan, ataupun contoh konkretnya yaitu sulit mencari pekerjaan. Itu pernah saya rasakan. Ketika itu biasanya orang melihat agama. Nah, bagaimana cara kita bersaksi? Ya kita terus terang saja, jujur terhadap diri sendiri bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan tidak perlu malu dalam memberikan kesaksian. Dalam memberikan kesaksian kita hanya perlu kejujuran dan keberanian hingga kita bisa menjadi saksi seperti para rasul, yaitu mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Apakah mereka peduli dengan resiko yang mereka alami? Mereka tahu, tetapi mereka tidak peduli. Yang penting saya berani memberikan kesaksian. Nah, hal itu juga pernah saya alami ketika kaki saya terkena gerinda. Saya memberikan kesaksian bahwa Yesus itu membantu saya dalam pemulihan dan menyelamatkan saya dari maut. Karena ketika saya memegang gerinda itu hampir kena kepala saya, tetapi dengan refleks akhirnya gerinda itu tidak jadi kena ke kepala saya, melainkan ke kaki saya. Di situ saya melihat bahwa Yesus Kristus menyelamatkan saya dari maut, dan akhirnya saya lanjut menjadi seorang frater hingga akhirnya sampai di sekolah stikat di Jogja ini. Ketika itu saya diremehkan di masa novisia bahwa orang ini tidak akan mungkin bisa lanjut karena kondisi fisik yang saya alami. Tetapi di situ saya berkesaksian bahwa ketika saya yakin saya pasti lanjut, dan saya percaya Yesus Kristus menyertai saya, dan pada akhirnya saya tetap lanjut ke Jogja. Itu adalah salah satu contoh kesaksian yang berani saya berikan. Dan contoh konkret kesaksian tentang iman saya yaitu seperti yang pernah saya katakan di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika saya masih kecil saya diintimidasi, tetapi saya tidak peduli dengan intimidasi mereka, dan saya tetap berpegang teguh terhadap iman Katolik saya, dan saya tetap memberi kesaksian bahwa saya ini adalah seorang Katolik dan saya tidak peduli dengan hal-hal yang menyudutkan saya selama saya beragama Katolik. Itu adalah contoh kesaksian yang pernah saya berikan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan terhadap saya. Itu saja dari saya, dan kita akan lanjut ke dalam sharing kitab suci. Sekian dan terima kasih. 3. Saudara dan saudari, kaum muda, calon krismawan krismawati yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendalami bersama bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35 untuk mendalami tema menjadi saksi Kristus. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kaum muda Krismawan Krismawati yang terkasih, sebagaimana tema kita pada kesempatan ini menjadi saksi Kristus. Bacaan ini sebenarnya mau mengundang kita bagaimana untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah umat beriman, di tengah-tengah kemajemukan berbagai macam agama yang ada di antara kita. Menjadi saksi Kristus sebagaimana yang ditampilkan dalam bacaan Lukas bab 25 ayat 13 sampai dengan 35. Para murid
diajak oleh Yesus untuk mengenal dirinya. Tetapi mereka tidak secara langsung mengenal siapakah dirinya yang telah berada bersama-sama mereka namun bangkit. Maka undangan bagi kita adalah bagaimana kita mewartakan dirinya yang telah bangkit sebagai Tuhan dan Mesias untuk menyelamatkan semua umat manusia. Untuk menjadi saksi Kristus adalah tujuan kita sebagai umat beriman Kristiani. Maka saudara dan saudari, tema ini mau mengajak kita mendalami iman kita dan juga mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Kristen, untuk menerima sakramen Krisma. Marilah kita berusaha. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik lukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik lukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Halo teman-teman semua. Setelah kita mendengarkan sharing kitab suci, sekarang kita masuk pada penerapan. Nah, tema kita pada video kali ini, video ke-11 ini merupakan berani membela iman. Maka pertama-tama pertanyaan yang harus kita refleksikan di dalam diri kita sebagai orang Katolik, yaitu apakah kita semakin mencintai dan semakin bangga dengan iman Katolik? Apa yang kita banggakan? Kita harus tahu. Setelah kita semakin mencintai iman Katolik dan bangga akan iman Katolik, maka kita harus berani mewartakan iman kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kita akan sedang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Saya yakin bahwa di dalam pengalaman hidup kita sebagai seorang Katolik, di tengah kemajemukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai keyakinan. Nah, pada saat-saat itulah keberanian kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita itu diuji. Apakah kita sungguh bangga, sungguh mencintai iman kita?
Dan apabila kita bangga dan mencintai iman kita, apa kita berani membela iman kita? Apa yang mau kita bela seperti itu? Nah teman-teman, sebagaimana di dalam bacaan kitab suci tadi, bagaimana kita melihat bahwa para rasul sejak dahulu sebagai jemaat perdana, jemaat awal mula setelah kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita, mereka mempunyai keberanian untuk mewartakan iman. Dasar keberanian mereka adalah keyakinan mereka akan kebangkitan Yesus, bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit. Nah teman-teman, sebagai orang Katolik di zaman ini, zaman sekarang ini, pertama-tama kita harus percaya, yakin bahwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Lebih daripada itu juga, kita juga harus belajar kehidupan Yesus sejak sengsara, wafat, dan sampai pada kebangkitan. Nah itulah pokok iman kita. Maka dari itu, untuk berani mewartakan iman kita ini, kita harus belajar juga akan Yesus, kehidupan Yesus Kristus sendiri. Dan kita yang akan kita terapkan ini, itulah yang kita tahu, yang kita ketahui tentang kehidupan Yesus, bagaimana Ia ketika berhadapan dengan orang-orang berdosa, Ia mengampuni. Ketika berhadapan dengan aturan yang begitu kaku yang dibuat manusia untuk mementingkan dirinya, disitulah kita tahu bagaimana sikap Yesus mengecam aturan itu. Untuk apa? Supaya membebaskan manusia. Manusia sungguh-sungguh terarah pada perintah Tuhan, bukan perintah manusia yang dibuat untuk kepentingannya. Nah, mungkin ada dari antara kita yang sudah berada dalam dunia kerja, atau siapa saja, kita sedang diuji kejujuran kita. Misalkan saja nih, apakah saya mau ikut korupsi? Apakah saya mau melenyapkan uang yang dipercayakan bos kepada saya? Nah itulah, hal inilah yang diuji. Mau pengalaman seperti ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan bahwa saya beriman Katolik, bahwa saya pada dalam pengalaman saat seperti itu, saya ditantang untuk memberi kesaksian akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, demikianlah penerapan dalam video kali ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan, semakin berani, semakin teguh membela iman kita. Intinya yang pertama bahwa kita belajar dulu. Kita belajar, kita bangga akan iman kita. Kita belajar apa yang kita banggakan. Mengapa kita bangga menjadi iman Katolik. Setelah itu belajar, barulah kita mewartakan iman akan Yesus Kristus. Itulah orang-orang Katolik sejati. Terima kasih sudah menonton video ke-11 ini. Para saudara-saudari, teman-teman muda yang terkasih, terima kasih atas kesetiaan, kebersamaan kita dalam menjalani video kita yang ke-12 ini dengan tema menjadi saksi Kristus. Kiranya segala penjelasan, refleksi yang diberikan oleh saya dan teman-teman semua dapat membantu saudara-saudari dalam menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, yang nyata, demi pertumbuhan dan perkembangan iman dan gereja Katolik di dunia ini. Terima kasih untuk kesetiaan, kebaikan teman-teman semua yang selalu hadir bersama kami dalam video-video yang telah kita lewati. Mari kita tutup pertemuan kita yang ke-12 ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Terima kasih atas waktu dan kebersamaan kami dalam video yang ke-12 ini. Bantulah kami untuk terus berefleksi dengan baik, menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata di dunia ini. Dikau senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.